Sasaran mereka mahasiswa NUS itu yang sebanyak 25 orang itu, kenapa kita diminta ikut terlibat di sana? Ternyata kegiatan mereka adalah melakukan penanaman ya pohon ya untuk penghijauan. Kata mereka, terutama kata dosen pembimbingnya adalah menanam untuk generasi masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, happy, sejahtera, berkah hidupnya, amin ya. Kali ini saya ingin menceritakan sesuatu yang menurut saya aneh ya, unik antara percaya dan tidak percaya, bahwa kemarin ada info kita ditahan oleh salah seorang yang menurut saya informasinya resmi. Jadi saya mengiyakan. Ternyata hari itu ada tamu spesial sebanyak 1 bis ya, pemuda spesial dari Singapura, 25 orang adalah mahasiswa NUS ya, National University Singapura, bersama dosen pembimbing mereka datang ke Dusun Gangga. Sasaran utamanya adalah ada suatu tempat yang namanya Rumah Pohon. Rumah Pohon itu belum pernah saya bicarakan tentang itu, padahal itu tempatnya di dusun saya. Jadi sekarang sekalian bolehlah saya rekomendasikan tempat itu sebagai tempat untuk rileks, santai, istirahat, terutama bagi warga kota yang tiap harinya itu penat dengan suasana panas, gerah, jadi bising dan seterusnya. Jadi tempat itu saya jamin sangat sejuk gitu. Orang-orang pasti betah di situ, view-nya bagus, banyak pohon-pohon, kemudian di bawahnya ada air terjun yang menurut saya luar biasa, kemudian di bawahnya ada sungai juga. Bagi yang mau mandi-mandi juga di situ, silahkan pengunjung boleh bawa perlengkapan kalau mau mandi di tempat itu. Jadi kesitulah sasaran mereka mahasiswa NUS itu yang sebanyak 25 orang itu. Kenapa kita diminta ikut terlibat di sana? Ternyata kegiatan mereka adalah melakukan penanaman ya pohon ya untuk penghijauan. Kata mereka, terutama kata dosen pembimbingnya adalah menanam untuk generasi masa yang akan datang. Sebelum lanjut, saya ingin sedikit mungkin karena kita dapat kabar-kabar dari media, kenapa saya tadi bilang aneh, itu mereka itu negara konon terkaya di dunia, sampai-sampai mereka negara kecil itu, kata kecilnya itu kalau dibanding dengan Indonesia, perbandingannya hanya dengan DKI Jakarta saja, yang luasnya tidak sampai 1000 km, konon cuman 700-an kilometer ya luasnya. Jadi bisa dibayangkan, ada yang bilang yang pernah ke sana keliling Singapura itu hanya dalam hitungan beberapa jam saja sudah habis ya pulau itu dikelilingi. Tetapi kecil tetapi kaya raya ya. Konon kaya rayanya itu dari apa ya? Kalau dari sumber daya alam sih sepertinya tidak punya minyak, tidak punya tambang, tidak punya lahan pertanian karena negara kepulauan. Konon juga, ini konon ya, kita dapat dari media juga bahwa mereka bisa kaya itu karena
punya tempat yang sangat strategis sebagai lalu lintas ekonomi, lalu lalang hubungan antara Asia dengan Eropa. Jadi mereka bisa kaya raya itu karena negara yang penghasilan utamanya itu adalah dari bisnis ya. Ya kita tahu bisnis itu hubungannya dengan uang masuk gitu. Jadi ternyata enggak aneh ini wajah-wajah mereka ya, betul ya, mulus-mulus, putih-putih, yang muda-muda gitu. Datang ke tempat kita, menurut saya ini sebagai tamparan buat kita ya, mereka yang enggak kenal budidaya pertanian tapi malah mereka menanam di tempat kita gitu. Jadi kayak lepas dari mereka mau studi banding, mau tahu Indonesia itu ternyata pertaniannya itu bisa dijadikan salah satu sektor untuk kesejahteraan rakyatnya, karena banyak tanaman yang di Indonesia dikembangkan itu seperti duren, manggis, pokat dan sebagainya, itu menghasilkan uang yang ya boleh dibilang lumayan. Kenapa pilihan mangosteen, manggis dan alpukat? Do they like help? Do they complement durian? Harga lumayan, kemudian bisa ekspor. Di saat berada di posisi yang saya sebutkan tadi di rumah pohon itu, mereka melakukan penanaman. Sebelumnya ya saya juga sempat memberikan sedikit tips bagaimana melakukan penanaman, tata caranya dan alasan kenapa begini begitu, seperti misalnya menggeburkan tanah itu tujuannya apa. Saya jelaskan bahwa supaya akarnya itu leluasa untuk berkembang. Kalau terlalu padat ya tentu tanaman itu tidak bisa berkembang. Kemudian terjadilah di tempat itu mungkin kita di-endorse oleh siapa mungkin yang dianggap ya sedikit paham tentang pertanian, tentang nanam pohon-pohon yang berbuah. Jadi ya banyak pertanyaan yang menurut saya poin-poin ya boleh dibilang daging-daging, pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa itu, terutama ada 2 orang yang ya lumayan banyak pertanyaan, dan kita jelaskan tentu dengan bahasa saya karena ada penerjemah yang sudah disiapkan mereka. Karena kita punya kebun, ketika nanti ada yang bertanya mana yang seperti itu, kita tinggal like this. Itu langsung. Iya. Jadi he loves the YouTube. He loves YouTube because it's one of those where like it's real. It's there's Direct. Yeah, it's very direct. And so if people come to him, they're like, oh hey, so I saw that on the YouTube channel. Where is it? He can just be like, oh, there it is. Like there's the example. It's there. I didn't know there was a Musang Queen. That's Neither did really I. funny to me. ya. My favorite is Musang King. Favoritnya Musang King. Oke, I have Musang King. Tapi sekarang terlambat Anda datang. Yeah, benar. It's not season right now, so see. sadly. He has Musang King. In Januari. Yep, January. Januari banyak. Ya. Nah, kemudian di sela perbincangan habis melakukan penanaman, masih ada lagi satu posisi yang mau mereka kunjungi sambil melakukan penanaman juga, bahwa di bawah area tempat orang rileks itu ada sungai boleh dibilang sungai Gangga ya. Sebelum turun ke sungai ada sinyal bahwa setelah di situ langsung jam 11 menuju ke kebun.
mereka penasaran kebun durian itu seperti apa. Itu target mereka. Tetapi ternyata rencana itu gagal gara-gara mereka sangat menikmati suasana di sungai itu, sangat asik, tidak terasa waktu terlewatkan begitu lama. Di samping memang kondisi di tempat itu waktu itu suasananya sejuk, tidak terasa ini jam berapa, sudah sore atau bagaimana. Ternyata setelah melihat beberapa lama setelah melihat waktu, ternyata waktunya sudah sangat mepet, di mana ada acara lain juga yang mereka harus menunggu makan siang, yang juga sedikit terlambat. Walaupun gagal, ternyata mereka dosen pembimbingnya yang namanya Dr. Lee Tanjong itu mengatakan bahwa tidak membuat rasa kecewa, karena kita sudah menunggu lama-lama tapi tidak jadi. Ternyata beliau menjanjikan bahwa nanti di bulan Juli mereka akan datang ke sini lagi. Ya, ini tentu menjadi tantangan bagi pihak-pihak yang terlibat kemarin pada saat penanaman itu, bahwa mungkin saya boleh berpesan bahwa tanaman mereka yang jauh-jauh datang ke sini itu jangan sampai itu hanya seremoni, hanya formalitas saja, supaya tanaman itu kebetulan ada duren, ada duku, dan mungkin ada apa lagi di tempat itu. Jangan sampai ketika mereka datang lagi ke sini sampai mereka, saya yakin pasti mengejar, ini saya yang melakukan dulu di sini, saya menanam dulu di sini, lalu tanaman itu tidak ada, maka itu sangat tidak masuk akal. Kecewa kita tentunya, karena tentu mereka akan merasa tidak dihargai walaupun mereka menanam di negara orang. Luar biasa menurut saya. Jadi poinnya, mereka bukan negara agraris tetapi sangat peduli terhadap dunia tumbuh-tumbuhan. Yang poin mereka itu katanya adalah ini untuk generasi yang akan datang. Menurut saya ini unik, entah bagaimana ceritanya orang Singapura kok datang ke sini untuk melakukan penanaman pohon. Tapi ini sungguh real. Ya, silakan direnungkan sendiri apa sisi lain di balik kunjungan mereka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.